Selamat datang di Desa Watulawang, Jawa Higret. Oke, sampai di sini guys. Apakah yang Anda pikirkan? Anda mungkin akan berpikir sama seperti saya. Walaupun saya udah pernah bolang ke sana kemari, di sana di mari, tapi tempat ini saya baru tahu dan saya nggak tahu ini artinya apa. Watulawang, Jawa Higret, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oke, kita akan telusuri. Walaupun niatnya bolang, tapi banyak hal-hal yang baru, tempat-tempat baru bagi saya yang saya sendiri tidak pernah atau belum pernah sama sekali untuk mengunjunginya. Bahkan sejarah-sejarah masih banyak yang belum tersingkap oleh perjalanan kami ya guys. Dengan view yang sangat indah di Desa Watulawang, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di sini kita berada seakan-akan kita ibarat danau itu di dasar danau guys. Karena apa? Daerah ini adalah merupakan sebuah pegunungan yang dikelilingi sebuah gunung. Muter itu sebuah gunung, dan bawah ini masih ada lembah dan masih ada rumah. Dan yang uniknya jalannya itu sangat indah guys. Seakan-akan tanah di daerah sini ini tanahnya yang sangat stabil, sama sekali tidak bergerak. Jadi jalannya ini kelihatan udah lama tapi jalannya masih sangat bagus, atau kemungkinan jalan ini juga jarang dilalui guys. Tapi yang jelas tanahnya itu strukturnya kuat. Apa sih sebenarnya Watulawang Jawa Higret itu? Saya sendiri pengen cari tahu tapi nggak ada yang bisa dicari tahu. Oke, dan bagi Anda yang belum madang, saya harap Anda selalu madang, karena madang itu gratis. Kalau madang punya orang tua guys. Oke, mantap sekali. Oke, kita akan telusuri apa aja yang ada di dalamnya. Mantap tuh. Iya, woyo. Dalam perjalanannya saya menelusuri papan nama itu, dan ternyata saya dikejutkan di satu jalan yang itu merupakan jalan kecil cor-coran. Dan tak kira dari jauh ini sebuah pemukiman yang sangat padat ya guys. Tapi ternyata ini adalah sebuah makam guys, kumpulan makam. Dan tadi sempat saya tanyakan kepada bapak-bapak yang sedang lewat itu. Nah, ini ada rumah juga di sini. Tadi sempat tanyakan, ini merupakan sebuah makam yang antara makam kulo dan makam baru ini bercampur guys di sini guys. Nah, ini di atas ini, walah mantap sekali. Oke, kita akan teliti ya. Kita nggak coba saru karena saya sudah tanya kepada bapak-bapak itu tadi, katanya untuk sekedar melihat-lihat boleh lah. Ini ada rumah. Ini guys, ciri khas sungai-sungai gunung seperti ini. Ya benar, ini adalah merupakan ujung gunung, merupakan ujung-ujung bukit, karena jalan-jalan rumah di situ ada, tapi jalannya mantap sekali. Kita teliti pembangunan talut. Oh,
Dan ternyata dari kejauhan ini tak kira tadinya ini sebuah perumahannya sangat padat guys, seperti halnya di tadi yang di jalan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini ada rasa yang berbeda ya, karena memang ini sebuah makam ya guys. Mantap sekali. Ternyata pemakaman di daerah sini ini unik menurut saya, tur antik. Wow, ini saya sendirian. Tadi saya menemui orang yang baru pulang dari sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di kubur. Wow, pemakaman di sini nih kayak nggak berada di sebuah tanah Jawa. Dan pemakaman di sini semua dibangun seperti rumah guys. Iya, inilah keunikan dan keantikan. Walaupun ya kita berada di kabupaten sendiri, tapi saya juga jujur baru tahu lokasi ini. Wow, dan saya juga dikasih tahu teman itu. Jadi mirip gimana ya, pemakamannya unik, bener unik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Anda itu merupakan pohon rudraksa, kalau pengen tahu, yang sedang pada berbuah. Dan pohon ini merupakan komoditas yang bagus ya, komoditas utama. Nah, ini yang merupakan komoditas ekspor, itulah berasal dari desa ini guys. Wow, ini lokasi makamnya memutar dan meninggi. Ataukah saya salah jalan? Ini sebuah makam, saya belum tahu sama sekali. Itu ada sungai penuh batuan. Mungkin setelah ini saya akan liput sungai ini, ada apa sih atau nggak ada apa-apa, karena saya jujur aja belum pernah ke sini sama sekali. Mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli kubur. Bismillah. Kita telusuri bersama-sama. Bukan bermaksud mendahului atau lancang ke sini. Saya posisi naik ke sini tadi udah ngobrol-ngobrol di jalan dengan warga setempat ya. Saya suruh nemenin nggak mau karena makamnya tinggi banget. Karena beliau juga mempunyai kesibukan guys. Udah naik aja mas, nggak apa-apa. Oke, Bismillah. Ya, seperti inilah keunikan dan gambaran posisi makam di sini. Berada tepatnya di Desa Watulawang, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Ini kalau dilihat dari citra apa ya, dari citra drone dari ketinggian. Ini kalau dari ketinggian seakan-akan kayak piramid guys. Nah, ini berbentuk segitiga seakan-akan kayak piramid, dan itu merupakan bagian ujung. Mantap sekali ya. Kita akan telusuri terus ya, harus hati-hati jangan sampai menginjak salah satunya. Oke, kita langsung ke atas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau ada yang tahu arti Java Watulawang, Java Heritage atau Heritage tadi ya, saya lupa. Ini saya agak ngos-ngosan. Bismillah. Di samping pileknya ini belum mari-mari. Ini semua, nuwun sewu, saya nggak menunjuk ya. Semua ini makam guys. Bangunan ini yang ada gentengnya semua makam. Itu ada pohon kedelai ya, yang kemarin itu saya bubutin. Wow, tinggi sekali ternyata guys.
Jadi seperti ini semua. Nah, itu benar-benar unik. Saya rasa ini suatu keunikan yang tersendiri. Kalau ada yang tahu arti heritage atau heritage, saya tadi bacanya kurang detail ya. Yang berada di depan itu artinya apa? Mungkin bisa menjelaskan dengan papan nama di situ, bisa menjelaskan bahwa ini adalah apa, desa apa. Itu di sana ada gunung lancip sekali, nggak tahu gunung apa. Dan saya benar-benar ngos-ngosan. Jadi kayak kesedot energinya. Di samping tanjakannya tinggi banget, ini agak berbeda. Bismillah. Oke. Mungkin sebelah paling atas itu merupakan sebuah pemakaman, makam sebuah orang yang paling tinggi. Yang jelas saya dikasih tahu itu merupakan sebuah kuwu. Kuwu tahu? Kuwu itu dalam bahasa dulunya ini apa ya? Lurah atau pemimpin desa atau kepala desa zaman bahasa dulu. Wow. Dan rata-rata seorang kuwu itu pasti memiliki kelebihan. Yang jelas salah satu kelebihannya adalah mampu menjadi seorang yang bijak untuk memimpin lokasi ini. Mas, seknopo? Daring. Hah? Daring. Oh, daring. Nggih, monggo. Mas sinten? Sumedi. Oh, Sumedi. Oh, malah boleh sinyal lagi maksudnya ya? Alhamdulillah terjebul adem banget nang kene. Kene makan apa, Mas? Apa? Lupa. Hah? Lupa saya, Mas. Tiang mriki sampean? Hah? Tiang mriki. Nggih. Ceritanya wong disit apa kepriwe apa? Ya, mboten ngatos lupa. Nun saya udah diganggu nggih. Udah liwat miki. Ana tulisan Watu Lawang Jawa Heritage. Heritage apa heritage kae? Nang dalan. Nah, artinya apa? Orang mudeng ujarku tempat wisata, desa wisata Watu Lawang Jawa apa? Malam lebung-lebungnya nih anak kuburan ini. Memang kuburan ini lawas apa no, Mas? Ya lumayan lawas. Oh lawas ya. Tapi makam baru juga di sini gitu. Iya. Juga dibangun ke atas niki. Oh, kuburan kuwune sing pundi nun sewu? Takon pisan malih. Sini ki. Oh ya, ini nun sewu tak video ya. Iya. Itu malah tadi ada mas-mas yang sedang daring. Daring itu apa? Saya nggak begitu paham, tapi yang namanya daring kayaknya apa ya? Belajar. Karena akibat virus kolor ini kan ada pelajaran-pelajaran yang harus belajar di rumah lah. Intinya kayak gitu, membutuhkan sinyal. Memang dari sini paling tinggi di antara yang lain, kecuali yang di sana. Rumah-rumah rata-rata di bawah, dan itu nggak ada sinyal. Benar, di sini ada sinyal. Oke, ini ada papan nama. Alhamdulillah sekali, mungkin kita akan bisa tercerahkan. Ini udah masuk cagar budaya Kebumen, Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Mantap sekali. Benda cagar budaya makam kuwu Kebayan. Oh, Kebayeman, Desa Watu Lawang, Kecamatan Pejagaan, Kabupaten Kebumen. Setelah itu tulisannya seperti biasa dengan plang-plang cagar budaya pada umumnya, itu menunjukkan sebuah pasal bahwa ketika Anda ke tempat cagar budaya itu tidak boleh merusak, tidak boleh membawa pulang apapun. Intinya seperti itulah, dengan pasal-pasal yang ditunjukkan. Ya, ini sudah diakui oleh kabupaten kami, Kabupaten Kebumen, sebagai tempat yang cukup antik, eksotik, dan yang jelas kuno ya. Yang jelas kuno, karena umumnya makam di daerah kami itu seperti umumnya makam, tidak ada bangunan-bangunan seperti ini kecuali makam-makam kerajaan atau makam-makam raden atau pangeran. Ini masih dilestarikan sampai sekarang ya. Walaupun sekarang itu apa ya,
sekarang itu yang bawah-bawah itu kan makam-makam orang sekarang itu tetap dibikinkan seperti ini guys, dan tempatnya memang tempat sesuai dengan filosofi Jawa, bahwa untuk orang penting zaman dahulu itu biasanya dimakamkan di atas bukit, yaitu semacam bulus angkrem seperti itu semacam filosofi wong Jawa. Jadi makin tinggi makamnya, makin tinggi pusarannya, itu akan memberikan ketenangan di sana. Entah itu filosofi yang benar atau yang salah, yang jelas setahu saya seperti itu guys. Jadi biasanya kalau Anda di suatu pucuk gunung ada sebuah pohon yang namanya pohon kepuh biasanya, atau pohon beringin, tapi rata-rata kalau orang dulu itu pohonnya pohon kepuh kalau masih asri sekali ya. Nah itu ada makamnya di bawah, atau bahkan pohon kepuh itu besar sekali, makamnya nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya di bawah itu adalah sebuah makam. Nah kalau ini malah di ujung bukit, memang benar-benar di pucuk bukit ya, yang lainnya itu muter semua. Kalau dilihat dari kejauhan ini semacam kayak piramid guys, nempel di suatu tebing, ini nempel muter segitiga. Iya mantap sekali, kita akan dekati. Jadi ini enggak begitu angker-angker gimana gitu ya, cuman auranya kalau yang belum pernah kesini ya memang seram guys. Ini bangunannya enggak begitu tinggi. Kita masuk. Iya, ini semacam kayak pasar saya lihat, cuma ya dari pandangan saya ini semacam kayak pasar di sini. Ini kita lihat, kalau untuk kijingnya berupa bangunan kayu seperti ini seperti zaman-zaman kerajaan, cuman bedanya kalau zaman kerajaan tidak terbuat dari kayu guys, dari batu ya. Mantap sekali. Dan untuk makamku kebayanya berada di sebelah paling sana ya guys. Nanti kita akan ke sana, kita akan puterin dulu. Inilah keunikan salah satu tempat-tempat yang eksotik yang masih terjaga sampai saat ini, dan kebudayaan masih terjaga sampai saat ini, sehingga itu akan menunjukkan bahwa sangat beragamnya kebudayaan kita guys. Masih satu kabupaten aja, masih satu tempat aja kita takjub ya, karena benar-benar masih satu tempat aja itu kadang kita geleng-geleng, karena banyak sekali hal-hal yang menarik, eksotik, dan yang jelas ya kita belum pernah melihat aja, belum pernah kesini, jadi kita takjub. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Kita berjalan-jalan di sini, kita berusaha mengulas apapun yang unik dan antik dalam perjalanan pembolongan saya. Bismillah. Oh, ini yang dinamakan makam Kuwu Kebayan guys. Wow, mantap sekali. Ya. Lah batu-batunya, ini batu-batu apa ya, batu-batu lintang ditata di sini menambah kesan lebih tenang ya, lebih antik dan lebih nyaman. Oke, wuyu. Kali ini kita disuguhkan dengan benar-benar pemandangan yang lain daripada yang lain, di luar daripada kebiasaan kita. Yang jelas kita jadi tahu keberagaman budaya dari nenek moyang kita. Wow, kalau masih satu kabupaten itu sangat beragam, apalagi satu Indonesia. Maka dari itu kita harus saling menghormati dan menghargai lah guys, sesama rakyat Indonesia, sesama yang pernah lahir di Indonesia, sama-sama manusia yang pernah lahir di Indonesia, bahwa Indonesia kita itu sangat kaya, baik alamnya, baik budayanya, baik orangnya, dan baik segala-galanya. Indonesia itu sangat kaya guys. Masih dalam satu kabupaten saja, beda kecamatan aja, saya tertakjub-takjub dengan keadaan ini, karena memang beda dari yang biasanya. Karena itulah semua yang Anda lihat itu adalah bangunan makam ya, untuk mengayomi makam di bawahnya agar tidak panas. Mantap sekali. Wow, kali ini kita disajikan konten yang berbeda. Yang jelas ini akan membuka mata Anda,
bagi yang belum madang, saya harap ya selalu ingat madang guys. Ini posisi sudah duhur, jadi untuk makan siang ini cocok sekali. Walaupun saya sendiri yang ngomong baru makan pagi, tapi nggak masalah, fisik masih tetap kuat, manjat turun gunung masih enjoy saja. Karena setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk di Alas Keramat. Ya, yang dari dulu, dari kemarin belum pernah tertuju-tuju, karena memang benar guys, Alas Keramat itu, iya saya tadi itu belum ketemu teman yang mengalami kejadian aneh. Ada 2-3 teman saya, pembolang juga, itu mengalami kejadian yang aneh lah di alas itu. Dan saya sendiri juga, tapi dulu ya, cuman saya bicaranya juga agak malas jujur aja ke situ, tapi nggak masalah. Saya juga penasaran dan kangen bagaimana syarat keramat untuk sekarang ya. Karena dulu ya masih jarang orang bolang sebelum akhirnya booming batu saya ke situ. Walah, batuannya guys, saya ceritakan dari sini dulu, indah sekali. Tempatnya hutan pinus dan tegalan. Tegalan itu yang ditanam-tanami lah, itu semacam pereng bukit atau semacam turunan bukit yang ditanam-tanami. Lembahnya itu batu itu nggak di sungai guys, batu itu di tanah kita nyarinya. Batunya kristal semua, tapi ya itu ada gajah. Oke, mungkin sampai di sini dulu dalam perjalanan kita. Saya sengaja meliput dan menjadikan konten berbeda dari yang biasanya, karena selain kita hanya berjalan-jalan dan hanya pembolangan, kita juga harus tahu sisi unik di bagian daerah kita masing-masing. Dan kita akan lebih menghargai yang namanya budaya, menghargai namanya kebersamaan, dan menghargai yang namanya kebedaan. Indonesia kaya, Indonesia maju, Indonesia adalah pusat peradaban dunia. Sampai di sini dulu bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mari kita rapatkan persaudaraan. Mantap, cuy.